Afdalu zikri falam annahu la ilaha illallah. Arwah kembali ketika malam tahlilan. Ngeri nggak tuh? Film yang berjudul Malam Tahlil Suhaila Balik ini diklaim berdasarkan kisah nyata. Bagaimana atau mungkin lebih tepatnya kenapa di malam tahlil arwah yang sudah mati kembali kepada keluarga? Apakah ada suatu hal yang ingin disampaikan terkait kematiannya? Suhaila merupakan seorang istri dari suami yang bernama Qoyum. Qoyum masih merasa sedih karena istrinya meninggal begitu cepat dan bahkan baru beberapa bulan mereka menikah. Selain itu, Qoyum masih merasa sensitif ketika melihat anak kecil karena dia selalu mengingat bagaimana istrinya mati. Waktu itu, ketika mereka berdua selesai berbelanja dan hendak pulang ke rumah, Suhaila melihat anak kecil yang berlari ke tengah jalan. Di saat yang bersamaan ada mobil yang sedang melintas. Suhaila yang berusaha menyelamatkan anak itu justru tertabrak dan itu membuatnya meninggoy. Mulai dari situ, Qoyum seolah menyalahkan anak kecil karena telah membuat istri yang dicintainya tertabrak mobil. Qoyum masih tak bisa menerima kematian sang istri. Dia yang berada di dalam kamar selalu merasa sedih dan terus teringat tentang istrinya. Bahkan ketika dia memegang foto pernikahan, Qoyum teringat di mana dulu Suhaila merasa bersyukur dan berterima kasih karena Qoyum mau menerima dirinya dan keluarganya. Suhaila mengatakan itu karena keluarganya cukup pelik, di mana kadang nenek sering marah besar dan juga mak yang bersikap aneh. Qoyum tidak mempermasalahkan hal itu. Dia juga berterima kasih karena Suhaila mau menjadi istrinya. Setiap benda yang ada di dalam kamar mempunyai kenangan sendiri tentang Suhaila, tentang kesenangan dan kebahagiaan yang Qoyum rasakan waktu itu, dan mungkin dia tidak akan pernah merasakan lagi karena wanita yang dicintainya sudah tiada. Di malam ketujuh kematian Suhaila, Qoyum masih belum mau ikut tahlilan. Qoyum berniat untuk ikut tahlilan. Ketika hendak bergabung, dia melihat baju Suhaila di dalam lemari. Hal itu membuatnya teringat kembali di mana mereka yang baru saja menikah. Waktu itu, Qoyum mengatakan meski Suhaila mati terlebih dahulu, dirinya tidak akan mencari perempuan lain. Qoyum masih tidak bisa menerima kematian dari Suhaila. Nenek akhirnya menjemput Qoyum di dalam kamar. Dia mengatakan kalau Qoyum harus menerima kenyataan di mana Suhaila sudah mati dan sudah dikubur. Nenek memaksa Qoyum untuk ikut tahlil jika Qoyum memang mencintai Suhaila. Ketika sampai di ruang tengah, tiba-tiba ada pocong yang jatuh dari atas. Semua orang yang ada di sana pun berhamburan keluar kecuali Qoyum. Dia malah berniat untuk membuka pocong itu dan segera nenek menyeret Qoyum keluar dari rumah. Nenek meminta pada Pak Imam untuk menyuruh orang yang datang pulang ke rumah dan merahasiakan apa yang terjadi. Takutnya itu nanti akan menjadi bahan perguncingan di warga. Karena kejadian itu, nenek pun menyalahkan Qoyum. Menurutnya, kejadian itu bisa terjadi karena Qoyum menikahi Suhaila dan mak dari Suhaila mengizinkan anaknya menikah dengan Qoyum. Nenek juga menyuruh Qoyum untuk membereskan masalah yang ada. Qoyum harus membawa pocong itu kembali ke kuburan dengan cara digendong, di mana punggung ketemu punggung. Mendengar hal itu membuat Qoyum kebingungan. Menurut nenek, pocong itu tidak berat dan hanya seringan kapas. Mereka semua pun sempat terdiam termasuk Qoyum. Namun akhirnya Qoyum menerima itu dan dia akan membawa Suhaila kembali ke kuburan. Suhana, kakak dari Suhaila, melihat sosok adiknya dengan wajah yang mengerikan. Tentu itu membuatnya sangat ketakutan dan berlindung di belakang emak. Qoyum yang sudah berada di depan pocong mencoba membuka bagian penutup wajah. Dan terlihat wajah Suhaila yang mengerikan. Tiba-tiba pocong itu bergerak dan bangun. Dengan tenang, Qoyum menidurkan kembali pocong itu. Nenek yang datang pun segera menyuruh Qoyum untuk mengembalikan pocong Suhaila ke kuburan. Belum sempat turun dari tangga, pocong itu pun terjatuh dan berubah wujud menjadi Suhaila.
dia mengatakan kepada suaminya kalau dirinya balik. Pikiran Qayyum pun dibawa menuju ke kamar dan di sana sosok Suhaila meminta maaf. Suhaila kembali karena ingin memberitahu sebuah rahasia yang harus Qayyum tahu, di mana kakaknya yang bernama Suhana ingin mencelakakan dirinya dahulu. Suhana melakukan itu karena ternyata dia juga menyukai Qayyum. Mendengar penuturan itu dari sosok istrinya membuat Qayyum teringat sesuatu, di mana beberapa hari setelah kematian dari Suhaila, Suhana mendatanginya. Dia hendak menggoda, namun untungnya Qayyum masih kuat iman dan dia masih setia dengan Suhaila meski sudah mati. Selain itu, Suhana juga pernah menfitnah Qayyum di mana dia memberitahu pada Suhaila kalau Qayyum hendak memperkosanya. Namun Suhaila tidak mempercayai perkataan dari kakaknya. Hari berikutnya Suhaila mencoba mengkonfirmasi kepada Qayyum dan tentu Qayyum membantah semua yang dikatakan oleh Suhana. Menurutnya itu hanyalah fitnah semata. Suhana yang sering melihat adiknya yang bermesraan dengan Qayyum merasa iri dan juga dengki. Kedengkian itu bahkan membuatnya tega menaruh obat ke dalam minuman yang kemudian diberikan pada Suhaila dan juga Qayyum. Bahkan Suhana beberapa kali mendatangi adiknya. Dia juga pernah membawakan sebuah pil yang katanya pil kesuburan. Suhaila sempat menolak hal itu, namun kakaknya terus memaksa dan akhirnya Suhaila meminum satu pil. Namun akhirnya dia tahu kalau pil itu bukanlah pil kesuburan, melainkan itu adalah pil KB. Suhaila sudah mengetahui kalau kakaknya dengki kepadanya. Suhaila menanyakan kepada kakaknya kenapa dia menipu dirinya dengan memberi sebuah pil KB. Suhana yang sudah ketahuan pun tidak mengaku, bahkan seolah dia tidak memiliki rasa bersalah sama sekali. Suhaila menceritakan pada Qayyum kalau dia merasakan sakit perut yang sangat dan akhirnya dia mengalami keguguran. Suhaila merasa sangat kecewa dengan perbuatan kakaknya yang sudah keterlaluan itu. Tiba-tiba sosok Suhaila menghilang dan Qayyum kembali ke depan rumah. Dengan penuh amarah, Qayyum pun mendatangi Suhana dan berusaha menyerangnya. Dia memarahi Suhana dan membongkar kelakuan yang dulu pernah dilakukan di mana Suhana memberi pil KB kepada Suhaila. Mak yang mendengar hal itu sangat marah. Namun Suhana tidak mau mengakui perbuatannya hingga akhirnya dia mendengar suara dari Suhaila. Akhirnya Suhana mengakui perbuatannya itu karena dia dengki dengan adiknya yang menikah dengan Qayyum. Padahal dia duluan yang bertemu dengan Qayyum dan Qayyum malah memilih Suhaila. Suhana melihat Qayyum yang berubah menjadi sosok adiknya. Dia meminta maaf atas apa yang telah dia lakukan. Qayyum segera kembali ke pocong Suhaila dan dia hendak mengembalikannya ke kuburan. Namun pocong itu jatuh dan menghilang ketika azan subuh berkumandang. Qayyum kebingungan. Nenek mengatakan kalau nanti pocong itu akan kembali dan dia tidak akan pergi sebelum Qayyum mengantarkannya ke kuburan. Hari berikutnya Suhana kembali mendapatkan gangguan dari adiknya. Meski Suhana tak bisa melihat Suhaila, namun suara Suhaila membuat Suhana merinding. Suhana pun mencoba mengikuti suara yang terus memanggilnya hingga akhirnya dia sampai di sebuah rumah tua yang berada di kebun. Rumah itu berisi tempat pemujaan setan dan Suhana pingsan karena dia melihat ada setan di sana. Mak yang mendengar teriakan itu pun segera membawa Suhana kembali ke dalam rumah. Nenek kembali menyalahkan Qayyum karena dia belum bisa mengembalikan pocong Suhaila dan Suhana yang menjadi korban. Sementara itu, ada warga yang melihat kuburan Suhaila terdapat lubang. Mereka meyakini kalau satu kampung tahu maka akan membuat sebuah kegemparan. Nenek masih terus saja menyalahkan Qayyum. Menurutnya anak bungsu tak boleh menikah dengan anak sulung. Nenek teringat satu hal di mana dia sudah membuang benda pusaka yang mempunyai kodam dan harusnya Suhana tidak pingsan dan tidak kesurupan. Mak dan Majid pun menyuruh nenek untuk mengingat lagi. Siapa tahu masih ada benda pusaka yang menyebabkan jin mengganggu Suhana. Nenek pun bersumpah kalau dia sudah meninggalkan segala benda yang menyebabkan kemusyrikan. Suhana bangun dan kesurupan. Nenek pun mencoba mengusir setan yang ada di dalam tubuh cucunya itu.
Dia merasa sedih dan teringat jika mungkin suaminya masih hidup, maka dia tidak akan menanggung beban yang terlalu berat. Suhana dipindahkan ke dalam kamarnya. Raut wajah Mak terlihat seperti bingung dan khawatir. Sementara itu, Suhana mengalami mimpi buruk di mana dia kembali masuk ke dalam rumah yang ada di dalam kebun. Dia melihat seorang wanita yang tengah melakukan pemujaan dan terlihat Suhaila yang mengejutkannya. Mak yang kebingungan pun mendekati Suhana dan terlihat sosok Suhaila yang bangun dan mengatakan kalau dia mengetahui apa yang Mak lakukan. Mak pun mencoba membangunkan anaknya. Dia marah dan menyalahkan Suhana. Harusnya Suhana tidak memberikan pil KB pada Suhaila karena dia sudah mengincar janin yang dikandung Suhaila. Yang ternyata Mak adalah seorang bomoh dan selama ini dia menutupi perbuatannya. Mak pun membunuh Suhana karena dia menganggap Suhana akan membongkar apa yang selama ini dia lakukan. Nenek menanyakan keadaan Suhana pada anaknya. Dia berniat untuk membawa Suhana ke dokter. Namun Mak mencegah dan mengatakan kalau Suhana baik-baik saja. Padahal aslinya sudah mati, dia bunuh. Namun nenek sedikit mencurigai tingkah laku aneh anaknya itu. Sosok Suhaila mendatangi Suhana yang sudah mati. Kali ini Suhaila mengincar maknya dan ingin mengungkap kejahatan yang dilakukan oleh maknya itu. Gangguan menjadi semakin mengerikan di malam hari. Seolah ada setan yang mendatanginya dan pocong Suhaila kembali datang. Qayyum yang melihat sosok Suhaila merasa senang. Dia kembali dibawa oleh Suhaila ke dalam bayangannya. Suhaila kembali menceritakan kalau kali ini maknya lah yang berbuat jahat. Ternyata maknya memelihara jin dan dia berniat untuk menumbalkan anak mereka. Suhaila mengetahui kalau maknya adalah pemuja setan karena dia melihat dengan mata kepala sendiri apa yang mak lakukan di dalam rumah tua di kebun. Suhaila juga pernah mencoba mengingatkan maknya kalau itu perbuatan syirik. Namun mak malah menyuruh Suhaila untuk diam. Dia merasa kalau semua yang dilakukannya adalah untuk keluarganya. Ya, ternyata mak melakukan pesugihan dan dia juga akan mendapatkan rasa hormat dari para warga. Suhaila pun akhirnya mengandung. Namun dia sudah diincar oleh setan peliharaan emaknya itu. Emaknya pun menelpon Suhaila karena dia mendapatkan kabar dari Qayyum kalau Suhaila sudah hamil. Namun Suhaila mengerti apa yang maknya inginkan. Tentu Suhaila tidak akan menyerahkan bayi yang dikandungnya. Mak terus memaksa dan mencoba merayu Suhaila. Setan peliharaan mak pun menuntut apa yang telah mak janjikan. Malam hari setelahnya Suhaila mendatangi maknya. Namun mak seolah bersikap tak acuh dan dia malah mengancam kalau terjadi apa-apa Suhaila lah yang akan menanggung akibatnya karena dia tak mau menyerahkan bayi miliknya sebagai tumbal. Suhaila kembali meminta maaf pada Qayyum karena semua yang terjadi akibat ulah keluarganya. Suhaila juga memberitahu kalau Suhana sudah meninggoy dibunuh oleh emaknya. Qayyum pun mulai mengerti kalau semua yang terjadi ini berpusat kepada emak karena emak ingin menumbalkan anak mereka untuk setan yang dia puja. Nenek yang mendengar itu pun kebingungan dengan perkataan Qayyum. Emak juga tak mau mengakui perbuatannya. Hingga akhirnya ketika Suhana diketahui sudah mati, baru emak mau mengaku. Dia meminta maaf pada nenek dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang dilakukan. Sosok Suhaila pun kembali muncul di depan emak dengan wajah yang menyeramkan. Dia menggiring mak keluar dan mak pun dibunuh oleh setan peliharaannya karena dia tak mampu menepati janji yang dia buat. Pocong Suhaila pun muncul kembali dan kali ini Qayyum berhasil membawa pocong itu ke dalam kuburan. Sosok Suhaila kembali muncul. Kali ini dia meminta pada suaminya untuk merelakan kepergiannya. Menurutnya hidup dan mati sudah ada yang mengatur dan berharap Qayyum tak terlalu sedih dengan kepergian darinya. Ya, Suhaila kembali karena dia ingin membongkar kebusukan dari yang emak lakukan. Emak ingin mengincar bayi dari Suhaila untuk dijadikan tumbal.
Namun dia tidak mendapatkannya karena Suhana waktu itu memberikan pil KB sehingga Suhaila menjadi keguguran. Yaitu adalah motif emaknya membunuh Suhana. Cerita yang cukup menarik. Namun menurut Bang Supe ini malah tidak begitu horor, melainkan lebih ke cerita sedih. Namun justru cerita sedih itu yang membuat film horor ini menjadi menarik. Menurut Bang Supe, film ini mempunyai skor 8 karena dari segi cerita yang cukup unik. Buat kalian yang ingin melihat drama horor, Bang Supe rekomendasikan film ini. Sebuah film dengan judul Malam Tahlil Suhaila Balik yang dirilis pada tahun 2019 silam. Terima kasih dan sampai jumpa.